mengganggu, memang apa yang mereka lakukan? Terus, pegawai budak, tuh, loba tuh, dulu udara, ya, tuh. Anak buah Kang Aing dulu tuh. Anak buahnya jadi suka mengganggu. Apa yang suka mereka lakukan? Macem-macem. Tapi lain lek dilakakeun. Ngan saukur iseng. Terus kalau boleh tahu ini kenapa namanya batu? Ini dikasih nama batu apa? Gus, teu kudu dibejakeun ku Kang Aing. Bisi timbul fitnah deui. Gus cukup zaman Kang Aing bae. Ya. Memangnya zaman Anda seperti apa? Batu itu. Baheula ieu pantepatan dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Gus. Mungkin Anda bisa ngasih tahu cerita yang jelas karena banyak orang yang takut lewat sini. Enggak sulah dipakai kasihan. Kuari tanggung jawab Kang Aing. Anak buah Kang Aing kuliah ditarik. Oh, yang iseng-iseng mau ditarik. Biar nggak ngeganggu lagi. Tapi Anda sendiri apa namanya tinggal di sini atau di lokasi lain? Tuh, istana Kang Aing tuh. Dulu kuliah tuh. Kang Aing menang mandat. Tah ngajaga ieu wilayah. Ku jalma-jalma anu saraka. Tapi darari salah sangka kana Kang Aing. Lah bangsa Anda juga nggak senang dengan manusia yang serakah. Tuh senang Kang Aing ge. Kenapa nggak suka dengan orang yang serakah? Jalma-jalma anu saraka. Nu yang sarakeun kana kabehan. Kabeh nu aya di alam dunia eta ilmu. Jeung bekal dararia keneh. Mangpaatkeun ku dararia ulah sieun. Nah anu dipake kasieun ku dararia. Dararia boga pangeran. Garableg iman dararia. Entah kenapa makhluk ini menangis. Karena Anda Aing teh senang bangsa aing disalahkeun bae bangsa aing. Jadi hakikatnya keapesan itu bukan lain di bangsa aing. Masalah kadingan Allah anu ngatur lain bangsa aing. Aing makhluk anu lemah sarua bae. Dararia makhluk anu sampurna ti Kang Aing. Kuduna dararia boga pikiran kabehan. Laut Kang Aing panas. Kang Aing rek keluar. Bang wartoskeun kana wargi-wargi di dieu. Tong sieun kudu yakin ka Allah. Rasulullah. Astagfirullah. Tak disangka ada penonton yang kerasukan. Kenapa Anda merasa terganggu? Saya pengen mendengar cerita tentang lokasi di sini, tentang batu yang ada di sini. Iya, tentang batu apa? Anda tahu? Batu apa? Kenapa masyarakat sini menamakan batu apa? Coba Anda cerita biar masyarakat sini jelas dan tahu. Anda ini siapa sih? Gak mau. Anda dari mana sih emang? Iya, ada di mana? Ada di mana? Di Sasak. Oh, jadi Anda suka mengganggu di jembatan ya? Jangan gitu. Iya enggak, saya mau nanya aja, betul nggak Anda suka ngeganggu? Cara. Anda mau keluar? Tak mendapat informasi, Pak Hakim menyadarkan mediator. Tiba-tiba ada makhluk yang masuk ke tubuh Umi. Entah kenapa makhluk ini menyerang Pak Hakim. Kami mulai menggali informasi. Assalamualaikum. Ini kalau saya boleh tahu ini ada siapa nih? Bisa perkenalkan diri Anda? Ya. Kita lebih baik berbicara, ngobrol, iya, berdialog ngobrol dengan damai. Karena yang kami perlukan hanya informasi, Pak. Karena banyak dari saudara-saudara kami ini yang salah dalam menilai dengan adanya sebongkah batu yang katanya dapat memberikan keapesan pegawai, instansi pemerintah yang punya jabatan khususnya akan dipecat atau dimutasi atau turun jabatan. Apa betul itu semua akibat dari ulah batu atau sosok makhluk yang bersemayam di batu tersebut? Agar merasakan apa? Hal yang sama.
Maksudnya? Apa semakin tanya lebih kami? Anda ini siapa sih sebenarnya? Anda betul yang bersemayam di batu itu? Iya. Lalu semua hal-hal keapesan yang terjadi itu benar ulah Anda? Bukankah sudah banyak yang terjadi? Mengalami keapesan maksudnya? Ya. Itu mungkin kebetulan aja kali. Emang Anda melakukan apa terhadap mereka? Berikan rasa kegelisahan dan penderitaan. Sejarahnya gimana sih Anda sampai melakukan kayak gitu? Karena begini, terus terang aja ini cukup menarik, unik gitu loh. Uniknya apa? Kenapa kok ada keapesan itu terjadi karena batu gitu? Ini bukan hal yang unik, tapi ini seharusnya menjadi hal yang menakutkan. Semuanya Anda begitu, orang pada takut. Padahal mungkin bukan akibat atau dari ulah Anda. Mungkin yang jadi yang ada di benak saya itu kenapa Anda melakukan seperti itu gitu. Manfaatnya bagi Anda sendiri apa gitu? Balas dendam. Dendam? Sama siapa dendam? Dendam siapa? Pada pemerintahan. Itu kejadian apa? Itu apa sampai Anda bisa dendam begitu? Ada kejadian apa yang menimpa Anda? Penindasan. Penindasan seperti apa itu? Apa itu? Dan kesengsaraan. Maksudnya penindasan itu seperti apa emangnya? Apa balasannya bagi orang yang baik? Ya tentu kebaikan. Kebaikan. Tapi apa yang diterima oleh seorang pemuda yang baik? Maaf, saya nggak ngerti, nggak paham. Penderitaan. Maksudnya apa? Saya nggak paham ya. Yang jelas kalau cerita itu yang jelas biar kami juga bisa memahami. Iya. Pemuda itu seorang petani. Pemuda siapa sih? Dari tadi Anda bilang pemuda itu. Pemuda itu seorang rakyat biasa yang mencintai seorang putri dari sebuah kerajaan yang megah. Lalu apa yang terjadi? Mereka saling cinta? Penghinaan dan penindasan. Siapa yang menghina mereka? Rajanya dan para pengikutnya. Lalu apa yang terjadi pada pemuda itu? Apakah salah pemuda itu mencintai anak seorang raja? Terus apa yang terjadi kepada mereka berdua, khususnya pemuda tadi? Dengan kekayaan hatinya, dia datang ke istana sama sang tuanya yang rentang. Tapi apa? Apa sambutan? Penghinaan. Ya sambut. Padam. Hai, orang miskin. Beraninya kau datang ke sini. Siapa kau berani datang ke sini untuk meminang anakku? Kau hanya rakyat miskin. Kakimu yang pincang, apa yang akan kau berikan pada putriku? Bawa mereka. Ibu kemana? Apakah yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Lihat batu itu. Kenapa batu itu? Ya, ternyata. Jadi tebahan darah. Maksudnya berubah darah Darah. Maksudnya apa? Maksudnya dibunuh sama yang dibunuh? Mereka membunuh kau. Dan itu bersama orang tuanya. Mereka memegalnya. Memegal kepala itu. Tuhan, kutuk kau, manusia yang hidup di penderitaan. Kau akan merasakan penderitaan yang aku rasakan. Kejadiannya di sini, Mama, di lokasi ini. Hutan. Terus hubungannya dengan Anda apa? Saya membagikan dendam anak itu. Saya membantu. Kenapa emang Anda bantu? Apalagi itu dendam kan tidak baik. Dan itu kan sebenarnya bukan urusan Anda, tapi memang itu mungkin urusan laki-laki muda itu. Sekarang begini, kita kembali kepada titik permasalahan batu apes. Emang betul Anda yang melakukan? Jikalau ketika ada pegawai yang lewat, entah berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, dia dipecat, di PHK, dimutasi atau turun jabatan, itu memang ulah Anda? Iya. Dengan cara apa Anda bisa melakukan itu? Kayaknya itu kepada siapa? Kepada pengikut Anda? Anak buah Anda? Ya, Setelah anak buah Anda mengikuti, apa yang dilakukan? hati-hati.
hati, pikiran. Cuman kan tetap ada satu kesalahan kan yang mengawali kejadian itu. Kalau tiba-tiba dipecat tanpa ada kesalahan itu nggak mungkin juga. Gangguan dari bangsa kami yang membuat kesalahan itu. Sampai kapan itu terjadi? Sampai bumi ini hancur. Emang Anda kekal apa? Anda juga bisa mati kok. Saya mati, tapi ingat, kami akan selalu hidup di dalam hati manusia sampai kapanpun. Tapi tetap. Aku masih, tapi masih banyak keturunanku. Tapi kan tetap di hati yang kotor. Kalau ada saudara-saudara saya memiliki hati bersih, Anda tidak mempunyai kuasa untuk menggoda mereka. Semampu kami, sekuat kami untuk mengotori hati kalian. Jadi sebenarnya intinya kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau dia selalu menjaga hatinya aja selalu bersih, Anda nggak mempunyai kekuatan sama sekali. Kalian tidak ada yang sempurna. Ya, hanya Allah yang sempurna. Emang sampai kapanpun kita akan selalu bermusuhan. Antara manusia dengan jin kafir seperti Anda itu selalu bermusuhan. Buat apa jadi orang baik? Hakikatnya tipu daya Anda itu lemah. Selama ada kekuatan iman dalam sanubari seseorang atau seorang muslim. Tapi kami tahu keinginan kalian. Ya, itu tugas kami untuk mengingatkan. Tapi ingat, keyakinan orang terhadap batu yang bisa memberikan keapesan itu jauh dari akidah Islam. Hanya Allah yang bisa memberikan kemudorotan kepada hambanya. Tapi banyak kenyataan yang terjadi. Ya, itulah mungkin kelalaian mereka. Kelalaian dalam meyakini sebuah fenomena. Karena semua harus dikembalikan kepada Allah. Yang jelas kekuatan kami telah terbukti. Terbukti apa? Wah, kami pandai menyelinap, menghancurkan. Kekuatan Anda itu terbukti kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang kuat. Manusia yang awam. Orang umat Islam yang awam, yang nggak mengerti ilmu. Anda kira kami meyakini kejadian itu terjadi? Saya nggak meyakini itu terjadi, betul. Itu bisa juga siasat Anda untuk mengecoh kami. Oh, berarti jadi orang baik itu selalu menderita. Itu bisa aja tipu daya Anda. Kami nggak meyakini. Dalam hal ini yang kami pegang teguh adalah bagaimana masyarakat tidak meyakini adanya sebuah batu yang bisa memberikan keapesan dengan dialog seperti ini. Bukankah Anda sering berkata seperti itu? Wah, enggak. Tahu dari mana Anda? Ketemu aja baru. Anda sering berucap seperti itu. Enggak. Jangan terlalu pede lah. Terserah. Yang jelas, kebaikan hanya sebuah permainan. Ingat itu. Anda paham sebuah permainan enggak? Dalam sebuah permainan itu ada aturan. Siapa saja melanggar aturan pasti kena hukuman. Karena konsekuensi dari dua jalan itu ada dua-duanya. Saya rasa udah cukup, sekarang Anda keluar. Ya. Merasa cukup, Pak Hakim menyadarkan Umi. Ya, Pak, alhamdulillah kita sudah melakukan mediumisasi. Lalu hikmah apa yang bisa kita dapat, Hakim? Ya, mungkin ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari mediumisasi kita tentang lokasi di daerah Banten ini. Memang pertama mediator itu menunjukkan makhluk yang ketidaksukaan terhadap mitos yang berkecamuk di masyarakat kita. Bahkan mereka memberikan ingatan bahwa itu semua bukan ulah bangsa kami dengan bahasa seperti itu. Dan yang menarik lagi ada mediator terakhir itu yang memang mengakui saya mau melakukan gitu. Karena dendam dan lain sebagainya. Itu yang cukup menarik gitu. Cukup menariknya apa? Kita dihadapkan dengan dialog yang menurut saya sangat bermanfaat ya. Di mana kita bisa mengetahui tipu daya mereka gitu. Pada hakikatnya bahwa keapesan itu bukan mereka yang lakukan. Lalu kalau dari Islam sendiri memandang keapesan itu seperti apa? Iya, jadi begini. Di dalam Islam itu baik buruk seseorang itu asal dari Allah. Allah kah yang memberikan sebuah kemudorotan atau bahasa gampangnya sebuah keapesan gitu loh. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan sebuah kunci agar kita bisa terhindar dari segala macam kemudorotan. Apalagi ketika kita melewati tempat-tempat yang diyakini ada kekuatan gaibnya, ada kekuatan yang suka iseng gitu. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru, yang tidak ada satupun yang dapat memberikan kemudorotan atau keapesan. Ma'asmihi syai'un, ketika nama Allah disebut. Artinya apa dari doa ini? Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa ketika kita melewati suatu jalan, melewati suatu makam dan lain sebagainya gitu. Pada hakikatnya Islam telah memberikan sebuah solusi. Terakhir yang kita bisa ambil manfaatnya adalah
Sekali lagi tipu daya jin itu sangat luar biasa. Sepatutnya lah kita sebagai umat Islam memperkuat diri kita dengan keimanan dan juga dengan ilmu. Gitu. Jadi keimanan saja tidak cukup kalau tidak didasari dengan ilmu yang kuat agar kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Terima kasih banyak Pak Hakim. Ya, sama-sama. Tidak tahu tentang batu atas ini? Salah, Dararia. Ulah sok dikait-kaitkan di bangsa Kang Aing. Emangnya? Kayak gitu nyalahkan karena bangsa Kang Aing. Di mana keimanan Dararia di mana?